Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mahdi Batra di dalam channel Mahdi Batra akan membahas kembali tentang motivasi berprestasi atau achievement motivation, yang sebelumnya pernah kita membahas tentang pribadi-pribadi internal, blog personal, kemudian ciri-ciri orang sukses. Judul yang kita akan tampilkan pada hari ini adalah tentang blog personal yang khusus membahas tentang orang yang kurang disiplin berakibat miskin, atau judul yang lebih pasti adalah penyebab miskin adalah kudis. Ikuti apa yang akan kita bahas sampai dengan tuntas, dan tentunya mudah-mudahan dapat menjadi bagian yang bisa memicu kembali prestasi-prestasi yang sudah kita capai selama ini. Pertanyaannya, apa hubungan antara kudis, kurap, kuman, kulit, kusta, kufur terhadap miskin? Tentu hal ini bisa kita jelaskan kalaulah kita sebagai seorang pegawai, seorang pengusaha, seorang pekerja, seorang suami, seorang istri, seorang anak, atau seorang mahasiswa dan seterusnya dalam kegiatan kita sehari-hari. Apabila kita tidak disiplin, maka tentunya apa yang diharapkan menjadi prioritas, apa yang diharapkan menjadi goal, apa yang diharapkan menjadi tujuan, apa yang diharapkan menjadi kepercayaan, akan tentunya tidak seperti yang diharapkan oleh orang-orang yang memberikan harapan kepada kita. Kudis adalah kurang disiplin. Orang yang tidak disiplin tentunya akan berpengaruh terhadap perkembangan karirnya. Mungkin orang yang berkudis atau orang yang tidak disiplin selalu mencari harapan untuk dapat dipercaya. Tetapi sulitnya untuk dipercaya ini akan sukar didapatkan. Kenapa? Karena memang disiplin adalah salah satu kunci untuk satu keberhasilan. Bayangkan seorang mahasiswa yang tidak disiplin masuk. Bayangkan siswa yang kurang disiplin masuk sekolah. Bayangkan seorang pengusaha yang tidak disiplin dalam mengatur manajemennya. Bayangkan seorang suami yang tidak disiplin tentang bagaimana karakter yang harus dibangun di dalam keluarga. Begitu juga seorang istri yang tidak disiplin untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan kaidah agama dan seterusnya. Tentu akan menjadi sesuatu yang menyebabkan kerugian. Nah, kita hadapkan pada masalah ini adalah kudis adalah salah satu penyebab yang menyebabkan kita menjadi miskin satu saat. Yang kedua, kurap. Penyakit kurap juga kalau di dalam tubuh kita berpenyakit kurap, tentunya penampilan kita tidak seperti biasanya. Tentunya penampilan kita akan menjadi penampilan yang kurang pada tingkat optimal. Kurap yang saya maksudkan di ini adalah kurang pandai, kurang pendekatan. Orang yang tidak pandai, orang yang tidak melakukan pendekatan dalam suatu kegiatan, berbisnis, sekolahan dan seterusnya, nah, tentunya akan menyebabkan prestasi yang dicapainya tidak optimal. Kurang pendekatan yang saya maksudkan di sini adalah kita kadang-kadang sebagai seorang pengusaha tidak bisa melakukan bagaimana melakukan pendekatan terhadap konsumen kita. Sebagai pegawai negeri juga begitu, kadang-kadang kita tidak bisa melakukan pendekatan tentang orang-orang sekitar kita. Sebagai mahasiswa juga cuek terhadap dosennya, cuek terhadap teman-temannya. Kemudian pada siswa juga demikian. Semua lini pekerjaan yang dilakukan apabila tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang kita maksud adalah pendekatan positif, maka tentunya pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan juga kurang optimal. Kurang pandai. Apapun pekerjaan dilakukan namanya profesional, tentu diharapkan semua harus pandai.
Ketika kita satu saat mendapat pekerjaan, satu saat mendapat sesuatu yang peluang, maka tentunya harus pandai bagaimana menggunakan peluang itu, bagaimana membaca peluang-peluang yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menjadi optimal di dalam kegiatan itu. Kurap. Kemudian kusta. Penyakit kusta juga adalah semacam penyakit di dalam diri manusia. Yang saya masukkan adalah kusta di sini adalah kurang strategi. Pekerjaan yang dilakukan monoton. Pekerjaan yang dilakukan seperti biasa, tidak ada perubahan lebih baik. Artinya dari hari ke hari tidak ada satu perubahan pun yang bisa dilakukan. Yang namanya tidak ada strategi untuk perubahan itu. Maka pekerjaan apapun yang kurang strategi tentunya hasilnya juga tidak akan lebih baik. Hasilnya juga tidak akan lebih dapat meningkatkan kepercayaan orang. Strategi di dalam hidup, strategi dalam pekerjaan, strategi dalam rumah tangga, strategi menjadi mahasiswa, strategi dalam hal menjadi siswa tentu diperlukan setiap saat untuk bagaimana mendapatkan satu penilaian, satu pekerjaan yang lebih baik. Artinya kita harus mampu bagaimana merubah pola-pola pekerjaan kita sehingga ada strategi baru yang disebut dengan ide atau inovasi. Hal inilah yang kita sebutkan sebagai perubahan itu harus dilakukan setiap saat. Karena dengan strategi-strategi yang kita tanamkan yang tentunya yang positif akan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Kusta, kuman. Penyakit kuman adalah penyakit yang disebut dengan penyakit kurang mandiri. Pekerjaan yang dilakukan kalau berharap full untuk dibantu orang. Pekerjaan yang dilakukan kalau full berharap dari orang. Semuanya tentunya tidak akan optimal. Kenapa? Persoalan ini adalah sebagai pengusaha, sebagai mahasiswa, sebagai pegawai negeri dan seterusnya, harusnya ada hal-hal yang bisa dilakukan sendiri. Tidak berharap untuk bantuan orang lain sebesar-besarnya. Maksud saya di sini adalah bagaimana kita menjadikan peran kita sebagai orang yang memang dapat melakukan pekerjaan itu secara mandiri, walaupun sebenarnya ada orang-orang lain yang harus membantu kita dalam persoalan ini. Jadi penyakit kuman juga akan menyebabkan sesuatu yang merubah pola pekerjaan kita menjadi tidak optimal. Jadi dengan adanya strategi-strategi yang terus kita lakukan, insya Allah akan ada terjadi yang disebut dengan perubahan yang lebih baik. Kusta. Setelah kita belajar kudis, kita pahami itu tentang penyakit kuman, kusta. Ada lagi penyakit kulit. Penyakit kulit adalah kurang lihai dan tanggap. Pekerjaan apapun, situasi apapun, dimanapun, kita tentunya harus lihai. Lihai dalam hal bagaimana melihat peluang-peluang, lihai melihat bagaimana peran-peran yang harus dilakukan, lihat kembali pada persoalan bahwa kita ini memang perlu pertolongan orang lain. Artinya ketika kita tidak mampu lagi bekerja untuk bisa semaksimal mungkin, tentunya perlu pertolongan orang lain. Maka kelihayan kita meminta bantuan ini adalah cara-cara yang lebih produktif untuk kita tingkatkan usaha, pekerjaan, dan lain-lain. Kurang lihai dan tanggap. Tanggap artinya kita harus mampu membaca keadaan kita, keadaan orang lain. Nah, tanggap ini artinya bisa melihat situasi dengan baik, bisa melihat perkembangan dengan baik, bisa melihat teknologi dengan baik. Kita melihat juga bahwa kita setiap saat harus lihai dan tanggap. Bisa saja tanggap terhadap orang-orang yang akan menjalimi, orang-orang yang akan memusuhi, dan orang-orang yang akan menjatuhkan kita. Tanggap di dalam hal ini adalah berpikir positif bahwa kita harus waspada. Waspada ini perlu dilakukan supaya kita apabila memang ada hal yang mengganggu tentunya harus kita lakukan suatu antisipasi. Seorang petani kalau tidak tanggap terhadap misalnya musim, kalau tidak tanggap terhadap misalnya penyakit-penyakit tanaman, tentu apa yang dihasilkannya akan menjadi lebih rendah daripada yang diharapkan. Tentu semua itu harus lihai, harus tanggap terhadap keadaan sekitar kita, lingkungan kita, yang satu saat akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha dan pekerjaan kita. Setelah kita pelajari bahwa bagaimana kudis menyebabkan sesuatu yang tidak baik, kuman yang tidak baik, kemudian kurap juga tidak baik, kusta juga tidak baik, kulit. Maka kalau 5 ini
menjadi sesuatu yang melekat pada tubuh kita, maka akan terjadi yang disebut kanker. Kanker itu adalah kantong kering. Kantong kering adalah miskin. Ini yang kita masukkan dalam persoalan ini. Kudis akan menyebabkan kemiskinan atau miskin. Kurap juga akan menyebabkan miskin. Kulit akan menyebabkan miskin. Kemudian kufur satu lagi, yaitu artinya apabila kita senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, kita ulangi. Kufur, susah melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain susah. Ini penyakit klimak dari yang sudah disebutkan tadi. Kalau ini ada di dalam diri kita, maka tentunya miskin itu akan datang. Kenapa? Kita akan berpenyakit. Kita akan mendapatkan penyakit-penyakit baru dari apa yang sudah kita dapatkan itu. Orang yang kufur biasanya lebih cepat stres. Orang yang kufur satu saat menjadi step, panas dingin. Orang yang kufur satu saat juga akan berpenyakit stroke. Dan orang kufur tentunya dalam dirinya selalu tidak akan ada kata-kata puas. Untuk itulah, maka setelah kita pahami apa persoalan-persoalan yang menyebabkan sebenarnya miskin, tentu harus kita rubah. Bagaimana kita harus memulai dengan disiplin, disiplin semua. Ya tentunya apa yang diharapkan terhadap pekerjaan kita. Bagaimana kita melakukan satu perubahan untuk melakukan yang disebut dengan pandai pendekatan yang positif, bukan menjilat, pandai menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana kita membuat strategi baru di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kegiatan kita sehari, yang dulu-dulunya pernah gagal, maka kegagalan itu menjadi cemeti untuk kita lebih sukses ke depan. Kita harus lakukan terus strategi-strategi baru, ide-ide baru yang memungkinkan dan rasional. Bukan kita buat strategi-strategi yang kita juga tidak bisa menjalankannya. Kita buat ide-ide yang juga kadang-kadang ide yang irasional. Untuk itulah peran diri sendiri yang disebut dengan kemandirian juga diperlukan. Bisnis apapun, pekerjaan apapun, leader yang bagaimanapun, kemandirian ini juga perlu. Karena memang ada hal-hal tertentu yang lebih spesifik yang disebut dengan kemampuan internal kita yang tidak dipunyai oleh orang lain untuk lebih menjadi berprestasi. Kita harus rubah perilaku-perilaku yang selama ini kufur. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kita akan berpikir bahwa senang melihat orang senang, susah ketika melihat orang susah. Artinya saling tolong-menolong. Orang yang sering membantu, orang yang sering memberi, insya Allah akan sering menerima. Inilah hal-hal yang perlu dilakukan untuk bagaimana menjadi optimal, sehingga hidup kita tidak miskin dalam harta, tidak miskin dalam hubungan interaksi, tidak miskin terhadap pengetahuan, tidak miskin terhadap hati, tidak miskin terhadap perilaku-perilaku yang lebih baik. Untuk itulah setiap saat kita harus lakukan namanya introspeksi diri. Apa yang sudah dilakukan selama ini, mungkin banyak hal yang harus kita lakukan perubahan. Mungkin yang selama ini kita belum optimal mencapai sesuatu yang kita cita-citakan. Maka mari kita berpikir bahwa ada hal-hal blok personal yang harus kita perbaiki. Dan insya Allah dengan perbaikan yang selalu kita lakukan, insya Allah kita adalah orang-orang yang disebut manusia yang beruntung. Salam dari Mahdi Batra. Kita ketemu pada channel berikutnya. Ikuti terus perkembangan apa yang kita berikan.
bukan untuk mengajarkan, tetapi paling tidak mengingatkan kembali bahwa di dalam diri seseorang punya kelebihan-kelebihan